Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi aplikasi pemrograman komputer, melanjutkan dari pertemuan sebelumnya ya. Jadi ini kita lanjutkan dengan topik tentang pernyataan ya dalam C++ ya. Nah, pernyataan itu terdapat beberapa fungsi ya, diantaranya adalah if else, dan juga switch case. Nah, apa itu pernyataan ya? Jadi dalam bahasa pemrograman, apapun bahasanya ya, itu ada namanya statement atau dengan kata lain pernyataan ya. Jadi pernyataan itu yang merupakan ini ya, instruksi tunggal ya untuk memberitahu komputer untuk melakukan sesuatu. Jadi intinya adalah instruksi ya. Nah, dalam logika pemrograman kita, melalui sebuah instruksi atau yang kita buat dalam bentuk coding itu adalah instruksi ya. Jadi apa yang akan dilakukan atau dikerjakan oleh komputer dalam hal ini aplikasi itu adalah sesuai dengan instruksi yang kita berikan. Makanya komponen pernyataan ini adalah merupakan komponen utama. Nah, kira-kira untuk yang sangat sederhana seperti ini ya. Jadi ini ada integer A sama dengan 5. Ini adalah sebuah pernyataan. Ya, integer A itu nilainya sama dengan 5. Ini adalah statement. Kalau penulisannya saya kira Anda sudah tahu semua ya. Jadi ini biasanya diakhiri dengan titik koma. Nah, ini adalah fungsi pernyataan dalam programming. Nah, macam-macamnya atau jenis-jenisnya itu ada beberapa ya. Di antaranya adalah ada namanya ekspresi, kemudian ada namanya confound, dan ada dua lagi. Jadi ekspresi itu adalah merupakan pernyataan yang mengevaluasi ekspresi ya. Jadi mengevaluasi ekspresi itu adalah sesuatu yang ditunjukkan ya. Misalnya A itu nilainya berapa, sama dengan 5. Itu namanya ekspresi. Pernyataan mengevaluasi ekspresinya. A itu adalah ekspresinya ya. Nah, kemudian ada namanya confound, menyusun atau susunan. Nah, biasanya ini pernyataan ini dinyatakan dalam bentuk blok diagram. Yang dimaksud blok diagram, blok code ya. Ini blok code ya. Jadi yang dimaksud dengan blok code adalah merupakan kumpulan statement atau pernyataan yang terdiri dari satu blok daripada kode. Jadi satu blok itu biasanya dimulai dengan ini ya, kurung pembuka dan juga kurung kerawal penutup. Nah, ini disebut dengan satu blok. Nah, pernyataannya adalah ini, integer A sama dengan 1, integer Y sama dengan 2, ya, X sama dengan 1, Y sama. Ini adalah kumpulan pernyataan. Ini menjadi satu kesatuan perintah atau satu kesatuan instruksi dalam satu blok. Kira-kira seperti itu ya. Lalu ada namanya control flow. Ini kontrol namanya juga statement control flow. Itu adalah mengatur proses atau flow ya, mengendalikan flow. Nah, berarti di sini ada fungsi kendali ya, aliran program. Ya, misalnya gini ya. Kalau ini berarti menggunakan beberapa fungsi ya, yaitu if, for, while, dan seterusnya ya. Nah, ini disebut dengan statement yang terkendali atau dikendali control flow ya. Jadi misalnya dia akan, jika lebih besar daripada A lebih besar daripada 5, maka dieksekusi. Nah, selain itu ya tidak ya. Ini nih kebetulan cuma satu cabang. Nah, itu namanya control flow ya. Jadi bisa juga bercabang-cabang. Kemudian ada namanya deklarasi atau statement deklarasi. Ini biasanya digunakan untuk mendeklarasikan sesuatu ya. Jadi misalnya ya integer B.2 itu adalah deklarasi. Nanti kita lihat contohnya ya, untuk membedakan keempat-empatnya. Nah, sebagai contoh ini kalau di sini merangkum semuanya ya. Jadi kita coba karena ini sifatnya pengulangan ya, refresh ya dari sebelumnya. Nah, coba Anda lihat analisa blok kode ini atau program ini.
Nah, ini ada macam-macam statement di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah, coba Anda perhatikan, integer A sama dengan ini adalah sebuah deklarasi variabel ya. A itu sama dengan 5. Ini disebut dengan deklarasi statement. Kemudian ada control flow. Nah, berarti ini jika A lebih besar daripada B, maka dieksekusi. Kemudian ada namanya ekspresi statement. Ya. Ya, apa namanya? A lebih besar daripada B, maka akan dieksekusi ya. Ini outputnya ya. Lalu ya kalau tidak lebih besar dari tidak besar dari ya tentunya berakhir ya. Nah, kemudian ada namanya pengulangan ya, biasa disebut perulangan atau control flow statementnya. Nah, ini kalau perulangan dia akan mengiterasi ya sesuai dengan jumlah kali perulangan. Kalau misalnya kan gini ya, kerja I sama dengan 0 ya, terus I kurang daripada 3 ya, I plus plus. Nah, ini artinya pengulangan sampai lebih 3 kali ya. Jadi 1, I sama dengan 1, I sama dengan 2, I sama dengan 3. Sebanyak 3 kali naik ya. Sesuai dengan fungsi formulanya ya. Kemudian ini ada namanya return statement. Return ya kembali ke awal ya. Jadi 0 ini kembali fungsinya ya. Kalau Anda masih ingat, return 0 itu fungsinya adalah supaya kembali ke awal. Ketika ini selesai eksekusi kembali lagi ke awal ya, kurung itu biasa. Nah, untuk menjelaskannya ya itu tadi penjelasan dari yang tadi ya, penjelasan dari blok program tadi ya, deklarasi awal A sama dengan 5, B sama dengan 2 yang tadi ya. Kemudian nah ini control flow statement yang mengawasi kondisi A lebih besar daripada B. Lalu ini lebih besar daripada B. Ya, output ya ini untuk menampilkan ke layar ya. Kemudian perulangan tadi yang I sama dengan lebih kecil daripada 3. Jadi naik itu 3 kali. Ya, 1, 2, 3 ini yang tadi. Kemudian ada ini sudah dijelaskan tadi ya. Jadi itu secara sederhana seperti itu ya, daripada percabangan atau statement ya dengan berbagai macam jenisnya. Nah, ada pernyataan percabangan ya. Jadi percabangan ini adalah salah satu bagian daripada statement ya. Ini untuk menjelaskan jika terdiri dari berbagai kondisi ya. Kalau yang tidak kita jelaskan tadi di awal, itu kondisi itu satu ya. Jika A lebih besar daripada B, maka eksekusi. Selain itu tidak ya. Itu namanya satu kondisi ya. Kondisi benar, maka perintah akan dikerjakan. Jika tidak, ya salah, maka perintah dibatalkan atau kembali ke 0. Itu namanya satu kondisi. Nah, seperti ini ya. Kalau kita lihat, ini adalah sebuah case. Kondisinya, jika kondisinya benar, maka perintah dieksekusi. Jika salah, ya langsung selesai. Ya, ini kondisinya cuma satu. Artinya ini nggak bercabang. Cabangnya satu. Nah, ini untuk contoh ya. Bentuk programnya seperti ini. Jika terdapat lebih dari satu pernyataan, maka seperti ini. Statement 1, pernyataan, atau pernyataan 2. Jika hanya terdapat satu statement, dapat ditulis, ya cukup satu saja. Jadi ini ya. Jadi ini bedanya. Nah, untuk latihan, untuk menguji satu kondisi, silahkan dikerjakan ini ya. Ini latih 14 adalah merupakan lanjutan daripada kemarin ya, makanya di sini 14. Kalau kemarin terakhir kita kan latih 13 ya, yang Anda kerjakan. Maka untuk ini Anda kerjakan latih, kita mulai dari 14 dan seterusnya ya. Nah, ini ini contoh kasus saja, Anda coba kerjakan sesuai dengan coding ini. Anda ketik kembali ya, supaya Anda terlatih untuk menulis program. Jangan nulis program itu copy paste, itu jangan ya. Itu akan membuat kemampuan analitik Anda itu tidak meningkat ya. Kalau hanya screenshot atau copy paste ya, ini Anda tidak terlatih untuk
analitikalnya satu persatu, itu analytical ya. Jadi kira-kira apa yang terjadi ya jika Anda eksekusi? Ini adalah contoh ya. Nah, Anda lakukan aja dengan ini ya. Tidak berperintah, Anda masukkan bilangan positif. Ya, ini kebetulan di sini outputnya seperti ini ya. Jadi kalau ini benar, hasilnya seperti yang ditampil di sebelah kanan warna hitam. Ini satu kondisi. Nah, gimana kalau kondisinya ada dua? Misalnya jika begini maka jika tidak harus begini, jika tidak harus begini. Nah, seterusnya. Atau jika A maka 2, jika B maka 3, jika C maka 4 misalnya. Itu kan berbagai kondisi namanya. Nah, tentunya blok-bloknya atau cabangnya itu akan berbeda-beda ya. Nah, jika kita langsung lihat aja flowchartnya. Ini untuk dua kondisi ya. Nah, kita lihat aja lebih enak lihat flowchart. Jika kondisinya benar, maka perintah 1 yang dieksekusi akan dikerjakan. Dan jika kondisinya benar salah, tidak teman, maka perintah 2 yang dieksekusi. Coba lihat ini. Kondisinya benar, perintah 1 dieksekusi. Jika salah, perintah 2 eksekusi misalnya. Ya, contoh sederhana begini, jika kita belanja di mall atau di manapun yang menetapkan diskon ya. Jika Anda pembeliannya 50.000 ke atas, maka ya berarti diskon 10% misalnya, ini dieksekusi. Tapi kalau Anda beli cuma 40.000, maka itu kan salah ya. Berarti dia di sini mengatakan tidak ada diskon, artinya biayanya normal kan gitu. Ya bisa juga gini, jika pembelian di atas 100.000 diskonnya 10%. Kemudian kalau misalnya Belanda cuma 70, nah jika 50 ke bawah 50 di atas 50 tapi di bawah 100, maka diskonnya 5%. Nah, ini kondisi 2 namanya. Makanya ada 2 kondisi ya. Itu yang dimaksud. Nah, gimana kalau beribu-ribu kondisi atau ratusan kondisi? Nah, tentunya di sini programnya kita akan membuat berbagai percabangan yang cukup banyak ya. Ini pernyataan. Jadi ini kalau codingnya atau struktur programnya, atau dengan kata lain pseudocode. Nah, ini lengkapnya. Anda coba kerjakan dulu ini. Anda ini ya untuk mata kuliah untuk kali ini Anda ketik aja dulu. Coba ketik ya supaya Anda lagi-lagi supaya melatih ngoding ya. Nah, hasilnya seperti apa? Ini menjadi latihan 15. Demikian pula dengan ini program pembagian. Nah, ini pembagian akan dibagi. Nah, ini alur ceritanya kayak gini. Nah, gimana mengeksekusinya dengan menggunakan bahasa pemrograman. Ini kayak sama ya. Kalau sama jangan dikerjakan ya. Kalau sama soalnya. Kemudian ada namanya majemuk ya. Jika kudu kondisi if else ya lengkap. Ini nih kita lihat contoh. Baik, selanjutnya kita coba lihat ini ya. Ini adalah if else pernyataan majemuk ya. Ini untuk kondisi lebih dari 2 kondisi. Nah, kalau kita coba analisa ini ada beberapa kondisi. Nah, yang pertama ya, jika kondisi 1 ya terpenuhi, maka dia akan kerjakan atau eksekusi. Kalau tidak terpenuhi, maka dia akan lanjut mencari ke sini, ke yang berikutnya. Nah, jika ini terpenuhi, maka dia akan eksekusi. Tapi kalau enggak, ya lanjut lagi ke sini. Ya, gitu seterusnya ya. Nah, jadi di sini yang ketiga, kondisi ketiga terpenuhi, dia akan kerjakan eksekusi. Tapi kalau enggak, ya dia lanjut ke sini, ke berikutnya. Nah, demikian seterusnya. Jika kondisi 1 sampai 4 ya sudah dikerjakan atau tidak terpenuhi, maka dia akan mengerjakan di luar daripada itu ya. Jadi gitu seterusnya.
Untuk menguji itu digunakan ini if else majemuk. Silakan dicoba lah. Sekali lagi, belajar pemrograman harus belajar dengan cara membuat ya, atau mengetik, membuat programnya. Itu baru belajar. Ini contoh penerapan daripada kondisi majemuk. Ya, ini nilai ya. Jika nilainya 80 sampai 100 A, jika nilainya 7,79 AB. Nilainya 70 sampai 74 ya. Nah, ini untuk pemberian nilai. Nah, coba Anda bikin programnya tentang tata cara menghitung nilai akhir daripada seorang mahasiswa ya. Nah, gimana caranya? Nah, supaya nanti di sini tampil. Misalnya nilainya masuk 85, oh berarti dia ya A. Nah, kalau nilainya 76 misalnya, oh berarti dia adalah AB. Dan coba bikin programnya kayak gini. Nah, ini adalah ini programnya ya. Lagi-lagi Anda ketik, Anda boleh berkreasi ya. Jadi jangan tidak mesti sama dengan ini. Misalnya Anda mau nambah-nambah, misalnya ini sudah berhasil, Anda sudah bikin. Coba pengennya apa ya? Misalnya tampilkan semuanya. Misalnya ada 4 orang mahasiswa, masukkan nama, kemudian nilainya, nilai akhirnya, maka nilainya ada dia apakah dapat apa atau B, kan gitu bisa saja. Oke. Ya, makanya Anda harus jalankan nalar dan logika ya. Jika bikin program coding itu juga harus bernalar ya, atau logikanya jalan. Karena komputer atau bahasa pemrograman itu berjalan berdasarkan logika ya. Oke, kemudian ada lagi namanya if else, switch case ya. Intinya ini adalah semua percabangan yang yang bedanya itu adalah di struktur programnya ya. Ada struktur switch, ada ya yang disebut dengan switch case-nya, ini strukturnya. Nah, ini contohnya. Ya, case 1 dia akan gini, case 2 akan gini, case 3 akan gini, case 4 dan seterusnya ya. Secara logika sama ya arahnya, cuma ya dia punya computational thinking-nya beda. Nah, untuk melihat perbedaannya, Anda coba aja ya. Ini lebih panjang ininya ya. Lebih panjang logik pemrograman. Jadi cara menganalisanya gini ya. Untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya, jenis-jenis percabangan fungsi ini Anda coba lakukan dulu. Anda lihat struktur programnya, pelajari logikanya. Oh, ternyata logikanya kayak gini ya. Jadi alur logikanya Anda pelajari, analisa, maka akan kelihatan bedanya. Sehingga nanti pada saat Anda dapat kasus, Anda tinggal milih, oh saya pakai apa untuk struktur programnya. Apakah menggunakan switch case atau if, else, dan seterusnya ya. Jadi makanya nalar harus jalan. Caranya adalah semakin banyak berlatih, semakin banyak case study-nya. Itu baru bisa Anda hafal mana yang bisa dipakai. Oh itu ya, untuk ini dulu karena ini cukup. Harapannya Anda analisa ya, Anda telaah ya, supaya Anda pahami alur logikanya dulu ya. Alur logikanya, cara berpikirnya dari masing-masing fungsi tadi ya. Jadi jangan cuma ngetik, bisa keluar atau jadi, tapi pikirin, analisa kenapa, alur logikanya itu kayak apa. Dan dari awal juga saya katakan bahwa ini adalah cara berpikir computational thinking ya, beda dengan cara berpikir analitik. Kalau analitik itu matematika ya, 1 tambah 1 ya 2, 1 tambah 3 kurang 2 ya 1. Tapi kalau cara berpikir computational thinking, ini misalnya menghitung nilai, harus ada dipikirin, ya harus apa, jika angkanya 10, 80, berarti nilainya A, kalau dia 70, berarti B. Nah ini ada kondisi, jadi ada beberapa kondisi. Nah, untuk menampilkan kondisi-kondisi ini bisa jalan, Anda harus mikirin, berarti fungsi apa yang harus saya pakai ya untuk mengerjakan itu, supaya bisa mengeksekusi.
Nah, dari contoh tadi ya Anda bisa milih cabang mana atau jenis percabangan mana yang bisa saya gunakan. If else, kemudian switch case, dan seterusnya. Nah, jadi Anda pikirkan, pahami arti masing-masing daripada itu ya, fungsi, lalu terapkan ya. Saya kira itu untuk kali ini ya, nggak usah terlalu banyak. Yang dipentingkan sini adalah Anda latihan, kerjakan seperti biasa, di-upload ininya ya, codingnya ya, aplikasinya. Yang sudah jalan, run ya, baru saya coba, karena saya akan coba. Oke, itu ya. Terima kasih.